Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sama Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas beberapa saham yang kita rekomendasikan buat besok teman-teman. Dan kita akan bahas ketiga saham IPO ya di part 1 guys, yaitu Bless, IC, dan Golf. Gimana teman-teman ya IPO hari ini? Mantap ya guys ya, tiga-tiganya arah. Jadi kalau biasanya nih guys, kalau IPO IPO saham yang barengan gitu ya, ini kan bareng 3 nih. Biasanya ada yang jadi tumbal 1, istilahnya ada yang merah 1. Nah, ini enggak guys, hijau semua dan bahkan arah semua loh. Luar biasa. Waktu itu saya bikin target di sini teman-teman. Itu untuk IC saya cuman hijau doang, tapi nyatanya arah loh. Luar biasa ya. Lebih dari harapan. Untuk warnanya sih nggak nyampe 2,5 ya guys ya. Nggak nyampe, mentoknya di 120 kalau nggak salah. Ya mending lah ya, lumayan gitu. Nggak nyampe 2,5 guys. Nah berarti kita ada 100 lah gitu guys ya. Mantap guys untuk si waran dari IC, walaupun nggak nyampe 2,5 tapi ya nyampe 100 lebih. Oke ya, kita akan bahas yang pertama, yaitu saham dari Bless dulu guys. Nah kita lihat Bless dulu. Nah untuk Bless ini langsung arah ya guys ya. Bless ini kalau teman-teman pakai TS kemungkinan nggak kejual ya. Ya tapi nggak tahu deh guys ya. Apakah teman-teman ada yang kejual si saham Bless? Nah Bless ini yang paling lock arah cepet ya. Jadi Bless ini dia lock arah di menit ke-1, ke-2 gitu dia udah lock arah. Tapi kalau yang saham IC dan Golf nih masih ada drama sampai sesi 2 ya. Nah untuk Bless ini lumayan guys. Nah Bless ini adalah sahamnya Tancorp guys ya, punyanya grup Avian, grupnya Avian ya. Nah di sini untuk UE-nya yaitu YJ teman-teman. Untuk si Bless ini Lotus itu kodenya YJ dan YJ-nya NetBay di ARA. Jadi YJ nahan ARA ya, yang ngeguyur tadi tuh MG. Nah MG itu sempat ngeguyur sedikit, terus YJ-nya naik lagi. Jadi udah bisa dipastikan nih, besok kemungkinan hijau atau mungkin malah arah lagi untuk si Bless teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih hold Bless ya, hold aja ya, hold aja. Kemungkinan besok masih hijau atau mungkin malah arah lagi untuk besok untuk si Bless ini. Dan kalau misalnya nih si Bless ini opennya besok nggak terlalu tinggi. Nah kalau opennya besok udah mendekati arah nih, kita lihat ya untuk arahnya ya 246 ditambah 25% ya untuk besok ya. Nah berarti arahnya di 306. Nah kalau loncatnya udah sampai ke 298 ya, 290-an ya, ya mendingan nggak usah kejar lah. Cuman kalau misalnya opennya besok masih di bawah gitu ya, di sekitaran 250, 260, 270 ya mungkin masih bisa ngejar ya guys ya. Ya gitu guys untuk si IPO. Jadi kalau IPO bagus itu kita hoki nih yang ikut IPO. Nah itu adalah privilege orang yang ikut IPO kalau pas dapat yang kayak gini. Jadi kita udah dapat barang dari IPO, kalau di arah sampai 3-4 kali kan itu jadi cuannya luar biasa. Mantap ya. Cuman kalau ada kerugiannya sih kalau ikut IPO. Kadang-kadang kalau yang langsung dibanting kita udah terlanjur punya barang kayak gitu guys. Tapi kalau kita pastikan UE-nya bagus, terus perusahaannya juga bagus, grup besar sih saya kira juga kayak Bless ini juga enak. Nah kalau prediksi saya ini kemungkinan besar besok bisa arah lagi untuk saham Bless teman-teman ya. Jadi masih di hold aja untuk Bless-nya. Oke, kita akan bahas saham yang IPO yang kedua, yaitu saham dari IC teman-teman. Nah untuk Bless saya masih ada barang. Si Bless ini masih ada barang.
Kalau yang IC sama Golf saya udah nggak punya barang, teman-temannya udah kejual ya. Dan kita lihat, kita bahas IC. Nah, IC ini sempet berat ya guys ya. Kayak berat gitu, berat banget lah. Tapi endingnya arah, dan dia arahnya di waktu market mau closing ya. Berat banget IC ini. Karena memang jatahnya agak kurang bagus ya untuk IC ini guys ya. Jatah atasnya gede. Nah, untuk valuasinya sebenarnya masih masuk akal sih saham IC ini guys. Nah, IC ini dia UE-nya itu adalah ini. UE-nya itu adalah Kalburi, Fatburi itu CP guys. Kita lihat ya nih. CP untuk UE-nya IC, dan hari ini masuk juga guys di menjelang arah ya di sini guys. Nah, CP-nya masuk nih. Jadi kemungkinan besok IC masih hijau lagi. Tapi kalau kita lihat dari filenya yang udah segede ini, saya agak ragu kalau IC ini bisa arah. Enggak kayak si Blaze ya. Kalau si Blaze saya masih yakin bisa arah. Kalau IC ini enggak, tapi karena UE-nya masuk, besok kita bisa trading di sini teman-teman. Oh ya, tapi ingat ya, besok ada Ipoguna ya, Ipoguna ya. Besok Ipoguna ya. Ya, Ipoguna guys. Dan nanti malam itu penjatahan laps ya. Ya, gitu guys. Ya, kalau Blaze itu kita nggak janji dapat barang ya besok ya, bisa langsung loncat tinggi sampai arah. Tapi kalau IC ini saya kira bisa dapat barang teman-teman besok ya. Jadi kalau teman-teman mau trading di IC ini masih aman karena UE-nya masuk, dan jangan lupa tetap pakai MM ya. Jangan masuk all in guys ya. Pokoknya pakai MM untuk jagain kalau misalnya kita beli terus masih di bawah turun, kan kita bisa averaging down lah seperti itu guys untuk di saham IC. Nah, targetnya gimana untuk saham IC? Nah, kalau naik sampai berapa? Nah, kita hitung ya guys ya. 312 guys ditambah 25%. Berarti dia arah di 390 teman-teman. Nah, kalau seperti ini berarti targetnya masuk akalnya ke 3,5 guys. 3,5 tuh masih mungkin. Jadi targetnya bisa sampai ke 330 sampai 350 lah untuk IC kalau dia nggak sampai arah. Itu guys ya untuk si IC. Besok masih bisa di trading. Oke, lanjut, itu saham dari Golf teman-teman. Nah, Golf ini UE-nya banyak ya. Ada 4. Di sini Golf kita lihat. Nah, di sini juga arah tapi berat gitu ya, terseok-seok juga. Di sini kita lihat Golf, teman-teman. Nah, di sini arahnya juga tipis. Di sini valuasi Golf ya murah, tapi menurut saya ada manipulasi guys ya, valuasi Golf ini. Nggak real gitu ya. Oke, di sini Golf. Kita akan lihat UE-nya Golf ya. Golf itu UE-nya ada 4 ya. 4 ya bener ya. CP, terus CPIF, MG, dan apa lagi satu lagi? CPIF, MG, dan LG. 4 guys. Nah, kita lihat di sini, waduh jatuh apa tuh? Nah, kita lihat ya UE-nya guys. Nah, di sini IF-nya udah jualan. Nah, sesuai dengan prediksi saya nih, karena UE-nya 4 pasti ada yang jualan. Nah, ternyata yang jualan tuh kode broker IF guys. Nah, IF itu punya jatah berapa? IF itu punya jatah 14%. Nah, ini kemungkinan juga udah habis maybe ya, tinggal dikit paling si IF. Nah, kita lihat MG-nya di mana? Nah, MG-nya di mana? MG-nya di sini, guys. Nah, ini saya kira bukan UE ya MG-nya. Di sini MG retail maybe guys, karena UE-nya ini kalau ini gede ya, 82% tuh jatahnya ratusan M. Dan dia keluarnya cuma 200 juta, artinya bukan, guys. Nah, di sini ada CP. Nah, CP jatahnya dikit, dia nambah muatan. CP kan jatahnya cuma dikit nih, guys. Cuma 1%, dia nambah muatan guys di 250. Nah, di sini Trimegah LG, di mana LG guys? LG. Nah, LG net buy juga belum net sell. Jadi kalau kita asumsikan nih guys ya, ada 4 UE, cuman IF doang nih yang udah jualan guys, yang 3-nya belum. Ya, malah CP-nya nambah karena dia jatahnya dikit. Jadi masih ada kemungkinan besok naik nih. Jadi ini cuman bergantung sama MG dong guys. Sama MG-nya. Kalau MG-nya itu ngeguyur nih udah pasti turun dalam. Nah, kalau kayak ini yang ketiga ini dia cuma ngikut doang, guys. Karena MG ini dapat jatah paling gede, dan biasanya kalau MG ini nggak awet. Ya, walaupun MG ini adalah UE yang bagus, ya. Arah 1 2 3 maybe seperti itu. Tapi MG ini jarang banget yang ditendang tinggi kayak IF atau KI gitu, guys. Jadi saya kira MG juga mungkin kedepannya jadi akan segera jualan ya untuk si Golf. Kalau si Golf sih saya kira masih bisa naik karena UE-nya masih ada ya si MG, tapi
nggak sepede Blast kalau menurut saya guys untuk si Golf ini. Jadi targetnya ke berapa nih? Kalau menurut saya sih ini bisa sampai ke 3,5 lah, 350, 300 sampai 350 sih harusnya bisa untuk si Golf ini. Jadi kalau besok trading gitu ya di saham Golf udah cuan, jangan buy close ya, jangan buy sore gitu ya. Nanti apa namanya diperhatikan lagi UE-nya gimana, baru kita entry lagi. Jadi ini enak nih buat di trading untuk besok masih bisa untuk si Golf ini guys. Dan kemungkinan besok masih naik, kemungkinan targetnya mungkin 300 sampai 350. Oke guys, ya itu untuk ketiga saham IPO semuanya bagus. Ya, mantap sekali. Selamat bagi yang masih hold. Kalau saya masih hold cuman Blast doang, yang IC dan Golf udah kejual tadi. Dan kita akan bahas saham yang kita rekomen, yaitu saham dari SMGR, teman-teman. Kita lihat SMGR di sini naik ya guys, jebret. Ya, polnya lumayan gede, lumayan. Dan ini kayaknya sih ini udah jebolin support ya guys ya. Di sini supportnya di sini teman-teman. Nah di sini kita hapus. Nah supportnya di sini yaitu di 4100 dan di sini apa namanya? Waduh garis EMA-nya hilang guys. Kata hapus lah ya. Apa yang nggak usah sampai garis EMA. Nah di sini targetnya ke 4340 lah. Ini udah jebol support. Teker jebol ya. Jadi targetnya ke atas lagi untuk si SMGR. Kita lihat SMGR teman-teman. Nah closingnya di 4200. Untuk valuasi sebenarnya masih murah untuk SMGR saat ini teman-teman. Profitnya dia turun juga turunnya nggak terlalu dalam ya. Dan kita masih nunggu berapa sih kira-kira kuartal 2-nya. Dan kalau kita lihat di sini ini asingnya netpay guys. Ini asingnya kode brokernya TP. Nah ini TP guys. Di sini masuk di 4130. Nah dia ngeborong banyak nih 45 miliar guys. Mantap sekali ya untuk si SMGR, dia masuk 32 miliar. Saya kira besok SMGR masih bisa naik. Ya untuk targetnya sekitaran 4340. Jadi bagi teman-teman mau ikut SMGR bisa ambil di 4200 untuk targetnya di 4300 sampai 4350 lah untuk si SMGR teman-teman ya. Semoga aja besok marketnya mendukung, nggak merah kayak gini. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya. Di